Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi anak sekalian. Apa kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah. Pada kesempatan hari ini mudah-mudahan kalian bisa mengikuti pembelajaran ya. Sekali lagi Pak Guru ingatkan untuk menyiapkan alat tulis ya. Sehingga mungkin nanti ada hal yang penting, kalian bisa mencatat dan mempelajarinya ulang. Jangan lupa sebelum kalian memulai pelajaran, diawali dengan berdoa. Anak sekalian, pada kesempatan ini kita belajar bahasa Indonesia dengan materinya adalah mencermati informasi penting dalam teks narasi sejarah. Baik anak-anak sekalian, apa itu teks narasi sejarah? Teks narasi sejarah adalah teks yang berisi tentang cerita, peristiwa sejarah yang terjadi pada masa lampau. Pak Guru ulangi, teks narasi sejarah adalah teks yang berisi tentang cerita peristiwa sejarah yang terjadi pada masa lampau. Ya. Nah, peristiwa sejarah tersebut disampaikan berdasarkan fakta atau kenyataan ya yang terjadi dan disampaikan dalam bentuk narasi ataupun urutan cerita. Nah, itu ya. Nah, melalui teks narasi sejarah ya kalian dapat mengetahui berbagai peristiwa sejarah yang pernah terjadi di Indonesia ataupun di negara lain ya. Nah, pada kesempatan yang lalu kita sudah belajar tentang apa? Masa penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Nah, itu salah satu penjelasan, sedikit penjelasan ya tentang eh, teks narasi atau tentang sejarah ya. Informasi tentang narasi sejarah ya. Jadi hal yang penting. Nah, untuk mengetahui seluruh informasi peristiwa sejarah tersebut, kalian dapat mencermati dan menggali isi teks dengan berbagai cara. Nah, seperti menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disajikan. Jadi, biasanya dalam teks itu, nah untuk mengetahui lebih lanjut, nah, ada pertanyaan-pertanyaan ya dalam teks sehingga kalian bisa menjawabnya. Istilah kita mungkin secara garis besarnya bisa memahami isi teks ya. Nah, bagaimana mengelompokkan informasi teks narasi sejarah? Nah, ini jadi teks narasi sejarah itu memiliki banyak informasi ya, informasi penting mengenai peristiwa sejarah yang pernah terjadi di masa lampau atau masa lalu. Nah, agar lebih mudah kita memahami informasi teks ya, maka kita dapat mengelompokkan informasi-informasi tersebut menggunakan kata tanya 5W 1H. Nah, baru dengar ya, 5W 1H. Jadi kita menggunakan kata tanya 5W 1H. Apa itu 5W 1H? Nah, ini. Pertama, apa? Atau bahasa Inggrisnya what. Nah, W yang pertama, what. Ya, jadi digunakan untuk menanyakan nama atau jenis peristiwa yang terjadi dalam teks. Ya, di apa? Jadi membuat pertanyaan dengan kata tanya apa. Ya, jadi ini digunakan untuk menanyakan nama atau jenis peristiwa yang terjadi di dalam teks. Yang kedua, W yang kedua adalah where atau di mana. Digunakan untuk menanyakan tempat berlangsungnya peristiwa dalam teks. Nah, jadi kalau kita menggunakan kata tanya di mana, maka itu kita gunakan untuk menanyakan tempat berlangsungnya peristiwa dalam teks. Atau kalau ada pertanyaan, ada kalimat kata tanya di mana, berarti kalimat tersebut menanyakan tempat berlangsungnya peristiwa dalam teks. Ya. Yang kedua, W yang ketiga, when atau kapan. Ya. When, kapan. Digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya peristiwa dalam teks. Jadi kalau ada pertanyaan
menggunakan kata tanya kapan berarti dia menanyakan atau teks tersebut menanyakan waktu terjadinya peristiwa. Oke. Yang keempat, yang keempat adalah who. Siapa? Nah, ini digunakan untuk menanyakan tokoh atau pelaku yang terjadi dalam peristiwa yang terjadi dalam teks. Ya, jadi kalau kalian membuat pertanyaan kah atau ada pertanyaan dengan menggunakan kata tanya siapa, berarti pertanyaan itu ingin jawaban tentang apa? Menanyakan tokoh atau pelaku dalam peristiwa, ya. Yang ke berapa? 5 adalah why. Mengapa? Nah, digunakan untuk menanyakan penyebab atau alasan terjadinya peristiwa dalam teks. Jadi selagi kalau ada pertanyaan mengapa atau kita membuat kalimat tanya mengapa, berarti jawabannya nanti atau yang ingin kita ketahui adalah penyebabnya atau alasan terjadinya peristiwa dalam teks, ya. Yang terakhir adalah H ya atau who. Nah, who itu apa? Bagaimana. Nah, biasanya ada dalam pertanyaan-pertanyaan ya, teks sajikan ada pertanyaan bagaimana dan seterusnya ya. Digunakan untuk menanyakan cara atau keadaan saat terjadinya peristiwa dalam teks. Nah, jadi kalau kita selagi membuat pertanyaan bagaimana berarti jawabannya adalah tentang nanti menanyakan cara atau keadaan saat terjadinya peristiwa. Nah, itulah kalimat atau kata tanya ya yang bisa kita gunakan nanti untuk mengetahui informasi lebih lanjut dalam teks narasi sejarah. Nah, kita bisa membuat pertanyaan-pertanyaan seperti ini sehingga kita bisa mengetahui informasi teks dalam sejarah tersebut. Nah, sekalian, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, kalian dalam keadaan sehat sehingga bisa mengikuti pembelajaran-pembelajaran berikutnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.